Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis 11 Januari 2024. Di pagi ini kita akan melihat dinamikanya. Dengan melihat di histori satu hari kemarin, tentu nanti kita akan bisa memetakan kira-kira potensinya lebih cenderung kemana, kemudian di mana kita bisa menempatkan entry point kita. Sebelumnya kita akan coba review dulu satu hari kemarin di hari Rabu 10 Januari 2024. Oke, kita coba untuk lihat review dulu. Kita perkirakan di awal akan bergerak naik hingga kita uji di area targetnya 2040 ya, dengan area target 2040 di area lingkaran abu-abu. Jika mampu menembus maka berpeluang akan naik, jika tidak akan berpeluang turun ya. Sebaliknya di area ini, jika nanti ada momentum, tentunya momentum yang kuat, dia akan terus bergerak naik. Kemudian di sisi bawah kita ada lingkaran juga warna abu-abu di sana sebagai tanda untuk kita mengujinya, sehingga kita menempatkan posisi sell di 2024 ya. Timbul pertanyaan, bagaimana ketika sell dan buy tersentuh? Ada yang mungkin bahkan merasa dan melihat ini analisanya seperti apa, kok naik turun dapat, naik turun kena. Nah, tentu belum memahami materi yang sudah kita sampaikan ya. Di dalam trading, satu posisi atau satu order itu harus sudah direncanakan di mana nanti exitnya, di mana kita exitnya, baik itu exit plus maupun profitnya. Jadi jangan langsung dilihat di atas karena ada sell dan buy di sana, kemudian turun menyentuh, habis itu menyentuh lagi di atas. Tentu kalau kita hanya melihat dari sisi buy dan sell, otak kita kan pengennya profit semua. Kalau sell pengennya kan turun, kalau buy pengennya naik. Enak sekali kalau seperti itu pasar. Andaikan bisa seperti itu, tentu tidak ada yang miskin teman-teman trader ini. Dan mungkin orang akan banyak berlomba-lomba karena analisanya pasti valid. Kalau analisa sell turun, analisa buy naik. Pasar kalau punya eyang kita tidak masalah, mungkin bisa saja sesuai dengan yang kita rencanakan. Tetapi karena ini milik bersama, tidak ada satupun yang bisa mengendalikan. Sementara analisa ini hanya membantu merencanakan, dan itu sebenarnya tidak bisa serta-merta dipakai punya orang. Jadi kalau punya orang kita pakai serta-merta, begitu kita tidak ngerti cara mengatasi, ya yang terjadi begitu, sell kena, buy kena. Terus bagaimana ini? Berarti belum bisa trading. Lebih baik kalau belum bisa trading, belum bisa merencanakan dan belum bisa exit di sana, belajar banyak. Saran kita belajar banyak. Belajar apa? Teknikal dipelajari, risk management dipelajari, kedisiplinan dipelajari ya. Psikologi harus dipertajam. Kematangan di dalam tingkat kecemasan kita harus dimatangkan lagi. Coba perhatikan, satu posisi sell di sana tersentuh, kemudian naik berapa ini? 1000 sekian. Kita tidak pernah mengajari floating minus hingga di atas 1000 bahkan. Kita hanya membatasi maksimal 700. Bahkan recovery itu kita tempatkan di 350, 400, itu harus sudah diperhitungkan. Apakah di SL, apakah di recovery yang lain, itu harus sudah siap, bukan ditunggu.
Nanti kalau sell nanti turun, kalau buy naik. Kalau yang ada di mindset kita hanya seperti itu, ya tinggalkan baik-baik trading itu. Jualan kacang, jualan cilok di pinggir jalan lebih baik. Mungkin kalau kita betul-betul tidak mau banyak belajar di sana. Karena trading itu tidak seperti itu. Kalau kita analisa sell tidak harus turun, tidak selalu turun. Kalau dia buy tidak selalu naik. Nah, kalau kita tidak ngerti yang begini, maka kalau kita entry sell masa marketnya naik, yang ada kita panik, tidak tahu kemana saya akan nanti melakukan, kemana kita nanti akan menempatkan exitnya atau di mana kita exitnya. Jadi kalau satu posisi tersentuh seharusnya kan sudah disiapkan ya, seharusnya disiapkan di atasnya itu resikonya seberapa, berapa resikonya, berapa pips resikonya, ya bergantung pada kondisi masing-masing, tingkat kecemasan kita sejauh mana. Orang mungkin bisa saja meresikukan di atas 800 atau di atas sumbunya, ya sah-sah saja. Cuma kita tidak pernah mengajari yang seperti itu kalau di harian, kecuali pakai swing. Nah, sementara kita ini menggunakan trading harian, jadi jangan disamakan dengan swing. Maka begitu kita posisi sudah tersentuh, bagaimana kita tahu? Itu pentingnya kita merencanakan di awal. Kalau kita pakai pending order, sell stop di sana, maka resiko harus sudah ditempatkan. Dari sell stop belum pending order itu bisa saja nanti langsung ditempatkan, SLTP juga bisa, buy stop, sell stop juga bisa, gitu ya. Biar di dalam pandangan kita itu tidak dangkal. Tidak hanya kalau kita entry sell harus turun, buy harus naik. Kemudian dua-duanya kalau kena bagaimana? Selama jaraknya tidak terlalu jauh, ya tidak masalah. Lotnya kan sama. Nah, tugas kita adalah mencari cara bagaimana exitnya, bagaimana meresikukan salah satu dan yang lain bisa mengcover. Caranya bagaimana? Lihat kecenderungannya, lihat tanda-tandanya, market itu seperti apa. Pelajari secara technical analisisnya. Kenali support resistennya, kenali pola candlenya, panjang sekali. Jadi kalau masih belum siap sampai di sana, ya siap-siap saja kita jadi tumbalnya trading. Kemanapun kita entry tidak akan pernah bisa mendapatkan ketenangan, atau di posisi manapun tidak akan bisa mendapatkan tenangan karena panik. Begitu sell ternyata tidak turun ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, di dalam trading yang paling utama adalah bagaimana kita mengendalikan psikologi kita, risk management kita, dan terakhir tentu harus dikuasai technical analysis. Oke, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya kalau kita menggunakan recovery yang kita sudah ajarkan, sampai di atas pun tetap profit. Kemudian dia mau bergerak turun pun kelihatan juga nanti. Nah, tadi malam saya sempat juga entry yang saya langsung sampaikan ya. Kemudian saya tunggu beberapa saat. Dan rugi juga kita close di sana. Ya, nanti ada videonya, silakan ditonton saja sampai selesai ya. Minimal meskipun profit kita tidak besar-besar ya. Sekali lagi, profit itu bergantung pada masing-masing trader. Seberapa banyak ukurannya itu adalah kembali ke masing-masing. Baik, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa banyak belajar dari pengalaman, dari mungkin berbagai macam teknik yang orang pakai. Kita bisa menseleksi, memfilternya, dan kita coba untuk terapkan sesuai dengan style kita. Lanjut, kita akan memetakan untuk satu hari ke depan ya. Hari kemarin ditutup dengan posisi yang hampir sama ya, artinya masih konsolidasi. Tidak ada tren di sana. Semuanya berada di antara range ini dan di sini.
berada di dua range ini, tidak ada yang lebih tinggi, itu artinya berada di fase datar, tidak ada yang mendominasi ya. Apakah kalau datar kita tidak entry? Ya, kalau kita bisa memanfaatkan peluang kecilnya selama itu masih cukup menghasilkan, tidak masalah ya. Tetapi tentu demi keamanan, kalau kita melihat tidak ada petunjuk yang kuat, lebih baik kita hindari. Kalau kita targetnya cuma 300 sampai 500 saja, saya yakin semua peluangnya pasti ada. Nah, sekarang kita lihat pergerakan ini naik dan turunnya kan hampir sama. Saya tarik aja begini ya. Jadi ini menjadi area yang datar, kemudian mulai bergerak naik lagi. Ya, mulai bergerak naik lagi juga sama, nanti kondisinya masih berada di area datar sehingga naik dan turun. Yang terdekat menuju ke atas. Perhatikan sisi bawah ada multi rejeksi di sana, sudah mulai hijau ya. Itu artinya masih akan bergerak naik ya. Meskipun saat ini berada di persimpangan atau di tengah moving average-nya ya. Kita bisa manfaatkan peluang-peluang dekatnya dengan menempatkan entry point di sana. Yang kedua, kita tempatkan di sini ya, untuk jaga kehati-hatian. Kita masuk buy dulu di 2033. Buy 2033, nanti kita evaluasi dulu ya. Oke, buy di 2033, apakah ada petunjuk di sana ya? Kita coba cek dulu. Oke, kita coba lihat di 2033 di sisi sebelah kiri masih cukup aman ya. Kemudian di puncaknya di sana kita lihat 2041 cukup oke, terlalu jauh, turunkan. Turunkan sedikit di dalam. Oke. Kita tempatkan di posisi atas, buy-nya 2033, target yang terdekat di 2040. Poin 00 juga ini. Kemudian berikutnya di area resisten, jika nanti masih mampu dilewati dengan baik, ada peluang, ada potensi bergerak lebih jauh lagi di 2046, sehingga kita targetkan di sana di 2046.81. Sementara di jenuh belinya kita ukur beberapa hari terakhir. Oke, setidaknya ketika nanti bergerak kuat naik, kita perkirakan jenuh belinya akan berada di 2055 ya. Area jenuh kita perkirakan 2055 ya. Sementara di sisi bawah selnya di 2023, kemudian 2023.23. Nah, nanti timbul pertanyaan lagi ya, bagaimana kalau nanti sel tersentuh naik lagi? Diingat, satu posisi tersentuh, maka yang kita lakukan adalah manajemen resiko. Kita bisa menempatkan resiko di mana, mampu kita di mana. Kemudian target itu kan kita sudah siapkan target. Kita bisa gunakan perbandingan 1:1, 1:1,5, 1:2, silahkan dipilih saja.
Tidak perlu harus nanti saya kasih SL di mana, SL di mana. Nanti tidak cukup tempatnya, terlalu banyak garis. Ya, saya bukan memberikan signal, bukan. Sekali lagi ini adalah hanya pandangan buat teman-teman khususnya Wija Trading untuk setidaknya ada gambaran di situ, ya, di mana titik pentingnya. Bukan serta-merta langsung diikuti buy dan sell sekian. Begitu tersentuh sell dan buy-nya bingung karena tidak tahu, tidak punya pemahaman. Yang ada mungkin terbiasa dengan sinyal buy now, sell now, buy sekian, sell sekian TPSL. Ya, kalau terbiasa begitu ya silahkan cari yang seperti itu yang mungkin di setiap hari dikasih. Tapi juga silahkan diuji apakah tingkat probabilitasnya lebih tinggi. Kalau itu menguntungkan ya silahkan pakai saja. Nah, saya tentu lebih mengedepankan pada edukasi di mana arahnya nanti adalah bisa membaca secara mandiri, menentukan entry dan exit secara mandiri. Kalau tidak cocok silahkan cari yang signal-signal yang sudah siap pakai. Oke, kembali ke mapping ya. Ini disclaimer aja biar nanti teman-teman juga memahami ya. Yang berikutnya kita targetkan di 2017 ya, target yang selnya di 2017.38 ya. Kita ambil yang terdekat yang cukup realistis karena di situ ada level psikologisnya. Kemudian di target berikutnya jika dia masih mampu menembus atau punya kekuatan yang masih lebih di momentum bearishnya, maka berikutnya kita akan targetkan di 2010 ini berapa kira-kira ya. Oke, target yang kedua kita tempatkan 2010.99. Area jenuh jual kita perkirakan di 2032 ya. Kita cek sebelah kiri adakah area yang cukup signifikan di sana. Oke, kita naikkan sedikit. Area jenuh jual kita perkirakan di 2003 ya. Area jenuh jual kita tempatkan di 2003 ya, poin sekian. Nanti silakan diikuti perkembangannya. Jika ada petunjuk yang kuat untuk berbalik berada di daily range-nya ya, kita bisa mencari konfirmatornya baru kita entry-kan. Selama tidak ada petunjuk untuk konfirmasi, maka tetap saja kita ikuti trennya. Oke, kira-kira begini. Kalau saya lukiskan, dia naik itu akan sampai di sana, kemudian memantul kecil, kemudian balik lagi naik. Sementara di sisi bawah bisa jadi seperti ini, kemudian juga nanti akan koreksi kecil, berada di retestnya, kemudian akan kembali bergerak turun. Oke, ini gambaran yang bisa kita sampaikan, pandangan yang kita bisa berikan. Sekali lagi jangan dianggap sebagai signal, tapi lihatlah gambarannya dan silahkan tentukan sesuai dengan trading plan masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.